Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali latihan kita. Kali ini kita masuk ke latihan yang ketiga, yaitu kita akan buat animasi menggunakan gabungan antara teknik motion twin dengan rotasi. Maka sebagai contoh yang sederhana, animasi yang kita buat adalah animasi sebuah gerobak. Mungkin itu gerobak pangsit, gerobak mie ayam, dan sebagainya. Prinsipnya sama. Yaitu karena kenapa kita pilih gerobak, berarti ada objek gerobaknya dan ada rodanya. Berarti ada dua objek yang nanti akan kita jalankan secara bersamaan. Nah, maka dari sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa objek animasi kita nanti akan melibatkan dua layar utama. Layar pertama isinya adalah gambar gerobak, layar kedua isinya adalah roda. Jadi roda dan gerobaknya kita pisah. Kenapa dipisah? Karena berdasarkan materi sebelumnya, agar masing-masing objek bisa diberi animasi, maka masing-masing objek tersebut harus diletakkan di layar yang berbeda. Oke, kita siapkan dua buah layar. Nah, dari sini kita tempatkan saja, karena roda nanti yang ada di bagian depan atau di bagian atas, maka layar roda kita letakkan di layar 2. Kita ganti nama layarnya dulu supaya jelas. Kemudian layar 1 kita jadikan sebagai layar gerobak. Nah, maka jika sudah siap layarnya, kita punya dua layar, roda dan gerobak, kita mulai membuat pada bagian gerobak. Untuk latihan kita buat simpel saja, tidak usah terlalu detail desainnya. Misalnya sekarang kita buat sebuah gerobak dengan kotak-kotak saja, rectangle. Kita pilih warna, misalnya warna objeknya adalah kuning, warna bingkainya adalah merah. Kemudian kita atur stroke-nya di sini, misalnya kita pakai 5 poin supaya agak tebal bingkainya. Setelah jadi, kita coba buat objek gerobak tersebut. Kita tidak usah terlalu besar, kecil saja. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ditambahkan lagi kemudian kita tambahkan lagi berikutnya. Kita desain yang simple saja. Kemudian juga tambahkan pada bagian tangkai. Nah, contohnya misalnya seperti itu saja gerobaknya. Maka kita sudah punya sebuah gambar gerobak di sini. Kemudian nanti sebagai penanda untuk meletakkan rodanya, kita beri titik pada gerobaknya, misalnya titik berwarna supaya beda. Di sini berikan hitam saja. Nah, misalnya di sini. Nah, kira-kira di sini nanti sumbu untuk rodanya. Nah, sudah ada sebagai tanda. Nah, oke. Jadi setelah selesai gerobak, maka kita anggap gerobaknya seperti itu saja. Supaya lebih cepat, kita kunci layar gerobak. Kita masuk ke layar bagian untuk roda. Kita klik pada layar roda, kita coba desain sebuah lingkaran sebagai roda. Kita buat di luar saja terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita tes dulu dengan ukuran gerobaknya supaya presisi, kira-kira seperti itu. Nah, kira masih sudah pas. Oke, kita setting dulu di luar supaya nanti nampak lingkarannya akan seperti apa. Pertama, kita ganti warna isi di dalamnya menjadi tidak berwarna. Kemudian warna bingkainya kita ganti menjadi hitam karena roda pada umumnya berwarna hitam. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jari-jari supaya simpel juga, kita tempel saja dengan objek bintang. Karena nanti jika kita buat menggunakan line tool, menggunakan pensil, takutnya nanti tidak seimbang
antara jari-jari tersebut sehingga lingkaran rodanya tidak bulat sempurna. Maka sekarang untuk lebih simpelnya kita gunakan saja objek poligon atau polistar. Kita pilih di situ yang star. Kemudian number of side atau jari-jarinya kita pilih aja yang banyak. Misalnya pakai 24 sisi di situ. Kemudian start point of size-nya di sini kita pakai saja misalnya 20 0.20. Kita coba buat, nah kira-kira seperti ini nanti jadinya. Maka karena ini jari-jari, jadi kita buat jari-jarinya menjadi kembali kecil, stroke-nya kita jadikan satu kembali atau ukuran ketebalan bingkai begitu. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Supaya nampak di layar, Pak akan berikan warna merah terhadap jari-jari ini. Kemudian coba kita geser ke bagian lingkarannya. Ternyata masih lebih besar. Maka kita kecilkan dengan menggunakan free transform tool. Nah, kira-kira seperti itu posisinya. Coba kita lepas. Nah, mungkin supaya lebih menempel, lingkarannya yang kita coba kecilkan sedikit. Supaya jari-jarinya memang terlihat menempel dengan rodanya. Oke, kira-kira sudah cukup ini jaraknya. Maka kemudian kita sudah bisa memulai animasi atau menambahkan animasi terhadap roda. Yang pertama tentu kita geser dulu rodanya ke bagian gerobak. Anggap misalnya seperti ini. Kita tempelkan pada posisi seharusnya. Kita kira-kirakan saja di sini. Nah, kira-kira seperti itu posisi dari dari roda ini. Kita buat sampai dia pas pada posisi yang tadi kita ingin tempatkan, yaitu ada titik yang sebelumnya kita beri tanda. Nah, kira-kira sudah. Maka sekarang tinggal kita berikan animasi gerak terhadap gerobak maupun terhadap rodanya. Kita mulai menambahkan animasinya. Yang pertama untuk gerobak dulu, maka kita kunci pada bagian roda, kita buka kunci yang gerobak. Nah, untuk gerobak animasinya simple, tentu berpindah dari kiri ke kanan saja. Sekarang posisinya ada di sebelah kiri. Maka kita anggap animasinya 60 frame misalnya. Maka pada frame 60 kita klik, tambahkan keyframe. Terus kita tinggal geser posisi gerobaknya sampai ke posisi yang kita inginkan. Jadi supaya lurus boleh pakai mouse panah di keyboard, atau mau cepat juga boleh pakai mouse. Nah, kira-kira seperti itu pergerakan dari gerobaknya bergerak dari kiri ke kanan. Pada materi yang lalu kita sudah pernah buat bergeraknya sambil membesar, sambil mengecil dan sebagainya, tidak harus sejajar. Nah, setelah gerobaknya diberi animasi, kita tambahkan motion twin atau classic twin. Tinggal klik kanan pada frame, create classic twin atau motion twin. Maka sampai sini kita sudah membuat gerobaknya bergerak.
Nah, maka langkah yang sama juga kita gunakan untuk layar roda. Kita buka layar roda, pertama rodanya ada di sisi sebelah kiri juga sama. Kemudian pada frame ke-60, F6, maka pekerjaan kita sama dengan sebelumnya, kita tinggal geser rodanya ke posisi yang seharusnya. Nah, maka tinggal kita tempatkan juga rodanya sampai roda tersebut sesuai dengan posisi awalnya. Maka tadi sebagai tanda kita tambahkan titik. Nah, karena kalau nanti misalnya ada perbedaan jarak antara roda di awal dengan roda di akhir, tentu nanti bisa seolah-olah rodanya copot gitu. Bisa tertinggal rodanya atau roda yang duluan. Maka jika sudah sama, kita tambahkan twin juga, classic twin. Nah, sampai sini kita sudah bisa melihat bahwa roda dan gerobak sama-sama pindah dari kiri ke kanan. Nah, maka jika sudah selesai sampai di sini, tinggal menambahkan rotasi. Cukup simpel caranya, cukup pada bagian properties, kita atur rotasinya. Mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ini kita pakai yang searah, berarti CW. Nah, maka nanti kita tinggal lihat animasinya. Ctrl Enter. Nah, maka rodanya sudah berputar. Dan berpindah sesuai dengan pindahnya gerobak. Nah, jadi inilah latihan yang ketiga, yaitu membuat animasi dengan teknik gabungan antara motion twin, yaitu gerobak yang berpindah tempat, kemudian digabungkan dengan teknik rotasi, yaitu untuk roda berpindah tempat sambil berputar. Nah, demikian latihan yang ketiga. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.